Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinda Febrianti dengan NIM 2210111131 dan Sylvia Dwi Ayu Prihastuti dengan NIM 2210111132 akan menjelaskan materi biokimia mengenai siklus Krebs. 1. Pengertian. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi asetil-CoA, yakni perubahan asam pirufat, hasil glikolisis. Asetil-CoA dengan oksidasi glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Selanjutnya, bersama-sama menjadi pusat dari kurang lebih 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Sehingga siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. 2. Fungsi. 1. Sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida dan penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. 2. Sebagai pengkonversi energi dan zat berlebih untuk dimanfaatkan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. 3. Dapat menyuplai dan memasok ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintesis protein secara sistematik. 4. Dapat mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak yang digunakan pada saat proses sintesis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. 5. Dapat membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul, senyawa-senyawa, dan seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. 6. Mampu memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif besar. 7. Hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein, dan lipid yang nantinya akan dimetabolismekan sehingga berubah menjadi asam asetil CoA2H. 8. Mampu memproduksi beberapa koenzim yang dapat mengatur dan menjalankan sistem pernafasan yang berkaitan dengan ketersediaan adenosin trifosfat atau ATP. 3. Dua tahapan penting dalam siklus Krebs. 1. Dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA. Tahap ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat atau COO dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Langkah terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. 2. Siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap, di antaranya 1. Proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini, terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk
dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. 4. Terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. 5. Pembentukan suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. 6. Pada tahap ini, suksinat dan dioksida menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Pada tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. 8. Kemudian, malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian, oksaloasetat akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Berikut gambar proses dari dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. 4. Ketertarikan antara siklus Krebs dengan glikolisis pada proses katabolisme. Energi untuk perkembangan sel-sel dalam jumlah yang tidak terbatas dapat diproduksi oleh siklus Krebs dan proses glikolisis. Keduanya memiliki keterhubungan dengan proses katabolisme. Proses glikolisis selalu mendampingi siklus Krebs sehingga selalu terjadi keseimbangan ketika proses pengeluaran energi. Meskipun keduanya memiliki beberapa kemiripan fungsi, tetapi tetap saja terdapat perbedaan di antaranya. 1. Di dalam sel siklus Krebs tidak bisa berjalan, namun proses glikolisis dapat berjalan dengan baik di dalam sel di mana fermentasi alkohol dalam tumbuhan dan asam laktat pada hewan. 2. Siklus Krebs merupakan reaksi kimia sementara glikolisis yaitu arar linear dari proses enzim dan jaringan tubuh. 3. Substrat pada glikolisis adalah gula atau glukosa, sedangkan pada siklus Krebs hanyalah berupa asetil CoA, di mana kinerjanya saling berkaitan dalam menghasilkan energi. 4. Walaupun dapat bekerja secara berkesinambungan dan saling terkait, namun siklus Krebs berada pada mitokondria, tetapi glikolisis justru ada di dalam sitoplasma dan akan selalu dalam kondisi yang permanen atau tidak akan pernah berubah. Yang kelima, siklus Krebs dapat memproduksi asam oksalosetat, PADH2, ATP, NADH, dan CO2. Tetapi kalau glikolisis hanya memproduksi zat asam pirufat ATP serta NADH relatif lebih cepat. Yang keenam, glikolisis adalah proses yang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi siklus Krebs mempunyai proses yang lebih cepat, praktis, dan hemat waktu atau efisien. Yang kelima, fungsi vitamin B dalam siklus Krebs. Dalam siklus Krebs, vitamin B memegang peranan penting atas keberhasilan proses metabolisme yang memproduksi energi dalam tubuh. Berikut beberapa vitamin B yang berperan besar dalam keberhasilan proses siklus Krebs. Yang pertama, yaitu asam pantotenat berhubungan dengan koenzim A yang merupakan kofaktor yang saling berkaitan dengan residu asam karbosilat yang di dalamnya mencakup asetil-CoA. Yang kedua, niacin. Niacin memiliki bentuk nikotinamid adenin nukleotida malat hidrogenase aketaolatarat dehidrogenase serta
beberapa bentuk akseptor elektron. Yang ketiga, tiamin. Tiamin mampu bertindak sebagai koenzim untuk reaksi dekarboksilasi dalam proses reaksi aketoglutarat hidrogenase yang berperan besar menghasilkan energi yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, riboflavin berperan sebagai kofaktor untuk suksinat hidrogenase dan sangat berperan untuk pelepasan energi yang terus-menerus. Yang keenam, catatan penting dalam siklus Krebs. Yang pertama, adanya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon yang terdapat di dalam fumarat sehingga dapat memproduksi asam malat. Yang kedua, zat sukrinat, hasil produksi dari proses sebelumnya dan kemudian didehidrogenasi berubah menjadi fumarat yang dibantu oleh enzim sukrinat dehidrogenase. Dan yang ketiga, enzim malat dehidrogenase dapat berkurang sedikit demi sedikit menjadi zat oksalosetat ketika diproses dan mampu mengontrol serta mengikat erat senyawa asetil CoA. Yang keempat, suksinil CoA yang diproses menjadi asam sukrinat yang berubah menjadi GDP plus PI menjadi GTP yang biasa digunakan untuk menyusun dan menata adenosid trifosfat atau ATP. Yang kelima, percampuran antara molekul asetil CoA dan zat oksalosetat lalu disusunlah sebuah asam sitrat dengan hasil yang sempurna. Jenis-jenis enzim yang digunakan adalah enzim asam sitrat sintetase. Yang keenam, alfa ketoglutarat yang diproses menjadi suksinil CoA yang kemudian dikembangkan oleh enzim alfa tersebut. Dan yang ketujuh, enzim akonitse yang membantu memproduksi enzim isositrat, lalu enzim tersebut yang memproses isositrat berubah ke arah alfa ketoglutarat yang mendapat dukungan dari NADH. Sekian penjelasan materi siklus Krebs dari kami. Terima kasih.